Wow, kapal masa kini sangatlah besar sampai-sampai kita bertanya-tanya bagaimana bisa bongkahan logam besar ini tidak tenggelam saat meninggalkan pelabuhan dan membuat lubang besar di permukaan air, serta kenapa kapal bergerak berguling sehingga beberapa penumpangnya mual? Banyak sekali pertanyaan saya, dan inilah jawabannya. 1. Bagaimana kapal bisa mengapung? Ukuran maupun berat kapal sangatlah besar. Meski terbuat dari baja yang keras, kapal masih bisa bergerak di air seolah tidak peduli akan hukum alam. Penyebabnya, bentuk kapal memungkinkannya mendorong air dan menghilangkan sekian volumenya. Di saat yang sama, air yang tergeser ini balik mendorong kapal dan membuatnya tetap mengapung. Efek ini disebut daya apung atau buoyancy. 2. Kenapa kapal tidak terbalik karena ombak? Di lautan, tinggi ombak bisa berkisar antara 4,5 sampai 9 meter meski tanpa badai. Saat tertabrak ombak, kapal bisa miring dan pusat gravitasinya bergeser. Kapal langsung mencoba seimbang kembali dan tetap berada di garis vertikal dengan daya apung yang mendorong kapal. Ini juga penyebab kapal berguling dari satu sisi ke sisi yang lain di atas ombak. Yaitu karena kapal mencoba kembali seimbang tapi terus-menerus didorong ombak. 3. Lantas kenapa kapal tidak selalu berguling? Kapal kemungkinan akan berguling saat stabilisatornya mati atau rusak. Bentuk stabilisator di kebanyakan kapal adalah sepasang sirip bersensor yang mendeteksi gerakan air di sekitarnya dan mengubah posisi sirip. Sirip menghalangi gerakan memutar kapal dan membuatnya tegak meski diterjang ombak. Kapal juga lebih stabil saat bergerak maju karena kemungkinan kehilangan keseimbangan menjadi kecil saat kapal sudah bergerak. 4. Apa bonggol besar di hidung kapal yang ada di bawah air itu? Benda ini disebut bulbous bow, yang bahasa Indonesianya haluan berumbi. Dan percaya atau tidak, gerakan kapal akan lebih lamban tanpanya. Haluan ini dibuat untuk membelah air, menggesernya ke samping, dan mengurangi hambatan. Selain mempercepat gerak kapal, haluan berumbi juga menghemat bahan bakar. 5. Kenapa bentuk semua jangkar sama dan kenapa sangat efektif? Yang saya maksud bukan jangkar alat tulis ya. Jangkar sebenarnya hanya bertugas menjaga kapal agar tetap di satu tempat. Nyatanya, berat rantailah yang membuat kapal lebih stabil saat berhenti. Saat ombaknya tinggi, kru kapal biasanya akan melempar rantai yang lebih panjang agar lebih berat. Jangkar selalu dibuat dengan bentuk yang sama, yaitu harus ada badan utama yang kukuh yang disebut shank atau batang jangkar, dan sepasang kait yang biasa disebut fluke. Fluke ini membuat jangkar bisa tertambat di dasar laut, dan kamu tidak perlu takut kapalmu terbawa ombak. 6. Kenapa hanya kapal pemecah es yang bisa menembus es? Kapal pemecah es memiliki haluan bundar yang dirancang untuk naik ke atas es dan memecahnya dengan massa kapal. Seluruh lambung kapal pemecah es juga istimewa, yaitu berupa lambung ganda yang mempermudah perawatan kapal dan penggantian komponen dalam perjalanan. Ini alasan kapal biasa tidak bisa dibuat sekeras ini. Lambung ganda terlalu berat, sehingga kapasitas barang bawaan berkurang dan haluan bulatnya tidak mampu memecah ombak. 7. Apa arti tanda aneh yang selalu tertulis di lambung kapal? Bagian utama tanda ini terletak pada garis horizontalnya yang menunjukkan seberapa rendah sebuah kapal akan berada di air dengan sekian jumlah beban di atas kapal. Makin besar masanya, kapal makin ditekan ke bawah air, dan makin banyak air yang harus digeser kapal agar tetap mengapung. Garis tertinggi menunjukkan batas terendah yang dapat ditahan sebuah kapal tanpa khawatir akan stabilitas kapal. 8. Kenapa bagian bawah kapal biasanya dicat merah? Nyatanya, warnanya bisa apa saja. Catnya lah yang istimewa. Cat ini dibuat khusus untuk menjauhkan teritip, rumput laut, dan cacing laut dari permukaan lambung. Organisme-organisme ini suka melekatkan diri ke lambung kapal dan bisa merusaknya serta memperlambat kapal. Cat ini mengandung biosida kuat dan biasanya komponen perunggu yang digunakan. Warna merah dipakai karena perunggu secara alami terlihat kemerahan. 9.
Bagaimana kondisi kehidupan para kru kapal? Jawabannya singkat, sangat sejahtera, tapi tetap tergantung pada ukuran kapal dan seberapa kaya perusahaan yang memilikinya. Kapal besar biasanya punya kabin terpisah yang berisi tempat tidur nyaman, lemari pakaian, meja, dan bahkan terkadang kamar mandi pribadi. Ada banyak kapal yang menyediakan TV di setiap kabin, serta ruang bioskop, pusat kebugaran, sampai warung internet. Kru kapal juga disediakan wifi, tapi jumlah kuotanya dibatasi per hari. 10. Apa yang tidak bisa ditemukan di kapal pesiar? Gaya hidup kru kapal pesiar agak lebih sederhana jika dibandingkan para tamu mereka. Tapi mereka punya rahasia dan kelebihan sendiri. Setiap kapal pesiar dipenuhi jalur dan ruangan yang takkan bisa kamu lihat sebagai tamu. Jalur dan ruangan ini membantu mereka bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Dan semuanya dilindungi kode yang diubah setiap bulan dan berbeda di tiap kapal. Kehidupan di dalam pintu ini rahasia. Tapi beberapa kru kapal mengatakan pesta di sana seru sekali. 11. Apa nama kapal terbesar di dunia? Kapal pesiar terbesar di dunia bernama Symphony of the Seas. Panjangnya hampir 360 meter dan beratnya sekitar 230.000 ton. Di dalamnya ada teater, bioskop, restoran, taman hiburan, dan perosotan laut terbesar di dunia. Namun kapal terbesar yang pernah ada ukurannya jauh lebih raksasa. Namanya Prelude FLNG atau Platform Floating Liquefied Natural Gas. Kapal ini mampu menggeser sekitar 600.000 ton air dan panjangnya mencapai 490 meter, setara beberapa gedung pencakar langit terbesar di dunia. 12. Bagaimana kapal tunda kecil mampu menarik kapal besar? Ukuran kapal tunda atau tugboat memang kecil, tapi mesin dan baling-balingnya terbilang besar untuk ukurannya. Agar bisa bergerak cepat, kapal besar memang butuh beberapa kapal tunda, tapi satu saja sebenarnya cukup di air. Akumulasi gerak jauh lebih penting. Contoh sederhananya, kalau kamu mencoba mendorong kapal besar di dermaga, kapal itu pada akhirnya bisa bergerak. 13. Desain kapal apa yang paling aneh? Boka Vanguard adalah kapal yang aneh. Ia sangat kuat dan merupakan kapal dermaga semi selam yang memindahkan kapal-kapal besar melintasi laut dari satu dermaga ke dermaga lain saat mereka masih belum siap berlayar sendiri. Kapal ini mampu mengangkut kapal maupun fasilitas minyak dan gas manapun sampai kapasitas 110.000 ton. Kapal lain yang lumayan aneh adalah Ramform Titan. Bentuknya seperti sisi depan kapal raksasa yang dipotong. Ia bertugas sebagai kapal penelitian seismik dan salah satu kapal terlebar di dunia, sekitar selebar sayap Boeing 747. 14. Bagaimana cara kapal berkomunikasi tanpa radio? Saat sebuah kapal terkena masalah di tengah lautan dan tidak bisa mengirim isyarat bahaya, ia masih punya cara untuk berkomunikasi lewat bendera. Misalnya, bendera paling menakutkan yang bisa dilihat di kapal adalah bendera dengan pola kotak-kotak kuning dan hitam, seperti di sisi taksi luar negeri. Bendera ini berarti kapal itu sedang dikarantina dan tak boleh ada yang keluar dari sana ataupun mendekatinya. Bendera garis biru dan putih berarti kapal sedang terbakar dan di dalamnya terdapat barang berbahaya. Jadi, jangan mendekat ya. Lalu bendera dengan dot biru besar berarti ada bayi-bayi mungil di kapal yang tidak mau tidur siang, sangat cengeng dan menangis keras sekali. Jadi, jangan mendekatinya juga. Hehe, tidak, saya cuma bercanda. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.